Ya, pemirsa dan Vinil, jadi kita sudah masuk di segmen berikutnya, yaitu segmen Jadi Pahamkan. Nah, ada hal yang ingin kita kasih paham ke saudara-saudara sekalian. Gitu. Oke. Nah, Ando weekend kemarin kemana nih, kalau boleh tahu? Seru lah pokoknya weekend kemarin. Kerja. Kerja. Seperti biasa ya. Iya. Tapi weekend kemarin itu sebetulnya banyak banget event loh. Oh iya ini. Iya, betul banget. kalau kita lihat kemarin tuh banyak banget konser ya. Apalagi di Jakarta di Gelora Bung Karno ada konser FC. Kalau tahu. 2 hari loh. Waduh. 2 hari betul-betul FC. Gitu. Iya, kayaknya banyak ya teman-teman yang nonton FC ya. Eka nonton Eka. Gue gak nonton. Oke. Rekan Eka menonton ya. Rekan Eka nonton. Iya, seru terus siapa sekali lagi ya? Banyak lah. Ada konser Raisa. Mau nonton tapi nggak bisa kerja soalnya. Kerja terus ya. Kapan kayaknya? Oh iya. Udah sih kayak hati. Jadi banyak banget di GBK, kemudian juga selain di Jakarta, di luar Jakarta pun seperti di Malang ada Semesta Berpesta. Masih konser ya, konser musik. Masih konser musik, betul. Dan banyak kayaknya sekali turnamen juga banyak ya, turnamen internasional gitu ya. Bahkan di Sumatera Utara tuh kan ada pertandingan sepak bola berskala internasional. Nah, Indonesia jadi tuan rumahnya begitu ya. Di sini juga di dekat-dekat PIK sini ada apa namanya? Java Jazz kemarin. Java Jazz Festival 3 hari 29, 30, 31. Daniel Caesar sama si John Baptiste juga datang tuh, keren banget. Raih Grammy Award ada berbagai turnamen juga ya, badminton skala internasional, kemudian juga ada e-sport, ada PUBG. Waduh, itu bikin macet parah. Nah, ini menarik ya Vin ya. Jadi maksudnya di tengah melemahnya rupiah, tapi berbagai konser sampai pertandingan olahraga berskala internasional juga ini nggak pernah sepi penonton loh, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mulai ini ada fenomena apa sebetulnya, ya kan? Apa mungkin ini menjadi bukti kalau fundamental ekonomi kita kuat ya, seperti yang disampaikan oleh DPR dan juga pemerintah begitu pada Sabtu kemarin gitu ya. Padahal kan katanya kan memang kita lihat hari ini dolar udah lebih dari 18.000. Iya, udah di atas 18.000 per dolar Amerika Serikat ya untuk nilai tukar rupiah posisinya saat ini. Betul. Sebetulnya sih ini sempat mengkhawatirkan banyak orang ya, dan ya bisa dikatakan juga bahwa fundamental ekonomi Indonesia baik, tapi sebetulnya kalau misalnya kita bedah nih ya, Ando, bisa jadi sih sebenarnya. Tapi ada juga yang bilang bahwa situasi ini bisa jadi dinamakan lipstick effect. Jadi lipstick kayak effect. kan cantik ya kalau dari luar. Cantik. Tapi ini tuh kayak semacam kecenderungan orang-orang untuk membeli tiket konser, membeli barang-barang kecil dengan harga yang terjangkau di saat masa-masa sulit untuk bisa memberikan kepuasan emosional. Karena kalau saya mau beli rumah, mau beli mobil, uangnya nggak cukup. Tapi kan kalau kita beli rumah 2M juga, itu 2M nggak bakalan kekumpul kalau misalnya 1 jutanya kita pakai buat nonton konser. Iya ya, kalau bisa dikatakan berarti kayak gopek atau 500 perak misalnya nggak ada. Bisa, nggak akan jadi juga ya untuk bisa nonton konser atau beli tiket konsernya. Betul. Nah, ini menarik nih, Vinil. Jadi ini kayak yang disampaikan Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti kemarin, saya ngobrol sama dia gitu ya tentang fenomena lipstick effect. Nah, gimana? Kita simak bersama pernyataan selengkapnya. Ini dia. Di tengah kelesuan atau depresiasi nilai tukar rupiah terhadap US dollar, ini adalah satu windfall gitu ya. Artinya ada seperti berkah gitu di saat ekonomi saat ini tidak terlalu baik gitu ya. Nah, sehingga saat ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dan berkolaborasi tentunya dengan pihak swasta itu tidak hanya berhenti di event-event besar, tetapi bagaimana bisa menarik ya wisatawan gitu. Jadi dari luar ini kan kalau kita lihat dengan adanya depresiasi rupiah terhadap US dollar,
wisatawan itu kan dari asing melihat, "Oh ini sangat murah sekali," gitu kalau, pergi summer holiday ke Indonesia. Tuh kan, jadi paham kan Phil ya? Jadi Iya. kalau ternyata memang situasi panen event akhir-akhir ini, konser, musik di mana-mana, rame, turnamen begitu, ini bisa jadi pertanda si lipstick effect ini ya ada begitu, gitu Vin. Tapi aku baru dengar sih sebenarnya ya kalau ada lipstick effect ini. Tapi seharusnya pemerintah juga nggak boleh diam aja nggak sih kalau betul. misalnya memang lipstick effect ini sudah mulai muncul di masyarakat ya Ando. Iya, Dan kayak kata Badan Komunikasi Republik Indonesia ini Dok, di tayangan berita satu utama Jumat kemarin ini juga bilang sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah melemahnya rupiah. Nah ini pernyataan selengkapnya kita simak bersama. Solusi jangka pendek pertama tadi yang pertama dan adalah mempertahankan daya beli, karena ini adalah sebagai bantalan bagaimana supaya masyarakat ini dengan tekanan terhadap nilai tukar rupiah saat ini masyarakat ini masih bisa terselamatkan, mengurangi beban mereka dan memberikan dampak pada ekonomi yang terus berputar. Baik. Apa yang dilakukan sejak awal tahun dengan menggelontorkan banyak anggaran di sektor-sektor prioritas pemerintah itu juga telah memberikan dampak pada penciptaan daya beli. Dengan penyerapan tenaga kerja, mereka menerima utang, menerima pendapatan sehingga mempunyai ruang fiskal bagi rumah tangga untuk juga melakukan daya beli dan konsumsi masyarakat. Saya kira itu, jadi dua hal, solusi jangka panjang melalui perbaikan struktural ekonomi dan solusi jangka pendek yang paling utama adalah mempertahankan dan menjaga daya beli. Nah, kira-kira begitu Ando, pemerintah Ya. sudah menyiapkan strategi jangka panjang maupun pendeknya nih, terutama buat tetap menjaga daya beli masyarakat. Ya ini semoga jadi apa ya solusi begitu ya Vin ya. Iya. Kabar baik begitu buat masyarakat di tengah H2C, harap-harap cemas ini gitu ya kan. H2C, baik. Nilai tukar rupiah yang memang bisa dibilang udah, ya itu tadi seperti saya bilang kan udah mencapai 18.000 gitu ya. Nah ini Dan IHSG yang mungkin Ya. anjlok begitu ya. turun Ada yang sekian nyangkut persen. mungkin. Iya, kita Waduh. berharap sih ke depannya. Tapi maksud begini, Vin. Jadi ini satu sisi ini membawa dampak positif juga bagi para pelaku UMKM begitu ya. Iya. Di sekitaran konser, di sekitaran turnamen, ya selain dengan industri di bagian ini pelaku usahanya, tentunya masyarakat sekitar ini kan terdampak juga gitu. Iya. Perputaran ekonomi deras juga di sini. Dengan gitu ya. panen event kemarin Iya, gitu ya. betul. Apalagi kalau misalnya kita lebih wise lagi, mungkin Indonesia terkait dengan dolar makin naik nih. Iya. Nah ini justru kan dari luar kan, itu harusnya jadi menarik begitu untuk datang ke Indonesia. Murah kan? Betul. Nah, kalau kita mempercantik diri, intinya di Indonesia juga datang dari wisatawan dari luar juga bakal lebih bagus lagi begitu ya. Perputaran ekonomi lebih bagus lagi begitu. Iya, tapi Sekalipun- kalau Ando sendiri, kira-kira kalau misalnya ada panen event lagi nih, misalnya nanti milih saving atau nabung atau ikut nonton konser juga? Nonton lah. Enggak lah, sambil nabung maksudnya. Nabung, gitu. oke, dan tetap kadang-kadang kerja memang ya. Harus tetap, makanya kerja sampai jam segini nih. Waduh. Jadi biar ada self rewardnya, Iya. tapi juga nabung paling penting. Gimana? Jadi paham kan?